Oke teman-teman, kita mulai saja ya untuk acara hari ini. Nanti yang ini udah kita record, nanti teman-teman yang bergabung di tengah-tengah acara bisa langsung ikut aja. Nanti kalau misalnya mau tahu bagaimana dari awal, acara hari ini akan kita upload di YouTube, jadi nanti bisa cek lagi di YouTube-nya Nongkrong Publik nih kalau masih mau lihat-lihat lagi, mau mengulang lagi, mungkin ada materi-materi yang pengen diperdalam gitu, bisa dicek nanti di YouTube-nya Nongkrong Publik. Seperti itu. Oke, yang pertama kita langsung mulai saja acara hari ini. Jadi jadi dari situ. Dari mana, dari sini? Terus itu kelihatan. Tetap dari sini ya. Pengen tahu. Oke. Jadi hari ini kita akan sudah ada Mas Wulang sudah ikut. Halo Mas Wulang, selamat sore. Selamat sore. Halo. Ini kita nyalahin aja ya video. Lupa tadi masih nungguin videonya. Oke. Si ajak lo. Oh iya. Lo kayak harus di tengah deh. Enggak, di sini aja. Nanti. Kan tapi juga kelihatan. Gitu kan. Nah ya, halo. Mas Ulang lagi di mana Mas? Posisi? Di Jogja di rumah. Oke. Oke ya, hari ini kita acaranya adalah judulnya itu adalah cerita di balik gambar, judul besarnya ya. Cerita di balik gambar membedah bahasa visual semut dan belalang. Sebelum kita ke Mas Wulang dan sebelum nanti jadi telur sama Kak Ajak, kita mau tanya dulu ke editornya nih. Kenapa? Sebenarnya nggak tahu nih kalau ada pertanyaan. ya, jadi kenapa ya kita awalnya mau ngebedah si ilustrasinya Mas Wulang ini di semut belalang gitu awalnya. Terjebak nih kayaknya. Jadi yang pasti karena pertama kali waktu mengonsep produk ini keseluruhannya itu elemen yang sangat penting di luar dari cerita Aesop sendiri adalah visualnya gitu. Jadi kalau menurut kami sayang banget nih kalau kita cuma mendelivery value produknya cuma dalam tataran teks Aesop-nya gitu ya. Aesop kan udah terkenal ya, memang udah diketahui bahwa cerita tersebut punya apa ya, dari dulu sampai sekarang itu masih terus diceritakan, dibacakan gitu ya sama orang-orang, dan kami sekarang mau mengadaptasi cerita yang sudah klasik tersebut dengan tampilan yang baru. Nah, makanya ini visual itu jadi elemen yang sangat penting dalam produk ini gitu. Makanya ada salah satu acara ini salah satunya adalah untuk membedah si visualnya tersebut, karena memang jadi konsep yang grande gitu ya dalam perancangan produknya gitu sih. Jadi kami merasa penting untuk membedah desain dan gimana? Ya, oke. Abul jangan sekarang nggak bagi ke sana. Abul salah. Abul nggak Abul. Apa-apa. Apa ya, jadi agak ini. Ya gitu, ini agak banyak kamera gitu Mas. Jadi kita bisa ntar kalau Mas Ulang lagi ngomong kita ngeliat ke Mas Ulang dan lain-lain. Ya gitu sih Kak Yuma. Jadi backgroundnya kenapa sih pengen ada pembahasan yang secara terpisah gitu ya soal rancangan desain dan ini sih khususnya ilustrasi ya, yang ini khususnya ilustrasi, yang khususnya lagi buku semut dan belalang gitu. Tunjukin dong bukunya. Tada! Ini dia. Nanti kita udah. Nah, ini Mas Ulang karena masuknya udah lebih cepat, Mas Ulang ikutan juga ya dengerin read aloud-nya dari ini Tante Dongeng namanya. Mungkin teman-teman di sini juga sambil Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal, saya Ajak Mas. Salam kenal Mbak. Debut di Nurakids nanti akan jadi sesi yang berlanjut ya, di 2 minggu sekali. Silakan. Tante Dongeng. Oke.
Aku mulai ya. Perkenalkan. Iya. Oh, aku share screen dulu berarti ya. Oke, sambil menunggu Kak Ayu share screen. Ini jadi kenapa ada read aloud-nya di awal dan kenapa kami share screen di sini gitu supaya lebih jelas lagi. Jadi supaya nanti pada saat kita memulai ngobrol, teman-teman yang belum pernah baca bukunya, belum pernah berinteraksi dengan bukunya bisa tahu ini visualnya seperti apa dan nanti buat bahan obrolan nih sama Mas Ulang, ada yang mau dikomentarin kah, ada yang mau ditanyain kah gitu. Jadi ini kami share di awal. Silakan kakak aja. Oke, aku mulai ya. Selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau membacakan Nyari, buku Semut dan Belalang yang ditulis ulang oleh Kak Baby Haryanti dan diilustrasikan oleh Kak Ulang Suno. Semut dan Belalang. Trililili, tralalala. Musim panas telah tiba. Bunga-bunga bermekaran aneka warna. Makanan tersedia di mana-mana. Hai semut pekerja, mari sini ikut berdansa. Untuk apa terlalu rajin bekerja? Musim dingin masih jauh di mata. Semut pun berhenti sebentar. Dia memberitahu belalang sebuah kabar. Musim dingin akan datang lebih cepat. Kumpulkan makanan sebelum terlambat. Semut tahu belalang tak tahan cuaca dingin. Belalang harus pergi jauh ke tempat lain. Sebaiknya pergi selagi cuaca hangat. Kalau salju turun, belalang sulit melompat. Tralalala, trililili. Dengarkan aku menyanyi. Daun-daun menjatuhkan diri dan ikut menari. Ah, semut, tak maukah kau sejenak berhenti? Semut tak bosan memberi belalang nasihat. Musim dingin semakin dekat. Belalang harus cepat-cepat. Sebelum makanan sulit didapat. Masih ada waktu beberapa minggu. Lihatlah, daun-daun belum semuanya layu. Ayolah, sedikit bergembira ria. Pada musim dingin, kau bosan di sarang saja. Ternyata benar kata semut pekerja. Musim dingin datang lebih cepat daripada biasanya. Belalang harus segera pergi ke tempat hangat. Meski menggigil, dia harus terus melompat. Belalang melompat sambil mencari-cari. Mana makanan yang kemarin ada di sini? Belalang lalu teringat pada semut pekerja. Dia pasti makan enak di sarangnya. Semut, tolonglah aku. Aku bisa mati sebelum tiba di tempat yang kutuju. Aku minta maaf karena dulu tidak peduli. Aku berjanji tidak akan bermalas-malasan lagi. Oh, kasihan belalang kelaparan. Semut memberinya sekantong biji-bijian. Belalang menerimanya dengan hati riang. Hati-hati dan selamat jalan belalang. Sekian cerita Semut dan Belalang yang ditulis oleh Kak Baby Haryanti dan diilustrasikan oleh Kak Ulang Suno. Oke. Terima kasih Kak Ade sudah membacakan buku Semut dan Belalang yang ditulis ulang oleh Kak Baby Haryanti Dewi dan diilustrasikan oleh Mas Ulang Suno. Oke, bisa kami kembalikan kepada Apa nih Kak selanjutnya? Ica dan Kak Abul. Jadi selanjutnya apa nih Kak Yuma? Kita langsung aja ya. Langsung aja ngobrol ya. ngobrol sama Kenalin Ulang. diri dulu nggak sih? Iya, kenalin diri dulu kayak terkenal aja. Ya selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini tadi sudah dibuka sih sama Kak Yuma, kan lupa kan di sana kameranya. Sudah dibuka sama Kak Yuma di awal bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal ilustrasi buku Semut dan Belalang karya Mas Ulang ya kalau ilustrasinya ya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ica, saya editor di Nura Kids. Bersama
Saya Abul, desainer grafis dari Nurakit. Ya, jadi kemarin Abul adalah desainer yang merancang semua desain satu ini ya, iya, satu paket ISO Fable Street and Play, buku baik bukunya maupun gamenya juga sampai kotak-kotaknya itu ini Abul yang merancang gitu. Jadi hari ini kita sudah kedatangan ilustrator Semut dan Belalang ya tadi Mas Ulang. Mas Ulang silakan open mic ya biar Oke deh. komika. Open mic Mas. Silakan Mas. Halo, halo, Mau kenal halo. dulu Mas. Halo. Iya kedengeran Mas. Oke, Ya. selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Wulang Sunu yang menggambar buku Semut dan Belalang. Apa ya? Hari ini akan bincang ngobrol santai tentang proses pembuatan sampai hal-hal yang merembes di sekitar ilustrasi cerpen. Rembes ya. Pasti banyak rembesannya ini nanti. Ada Oke. rembesan. Rembesan. Jadi salam kenal untuk semua yang udah hadir dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga buat Mas Ulang ya sudah meluangkan waktunya juga. Mas Ulang buat makasih ngobrol-ngobrol banyak. sama Kita hari ini. antara Jakarta dan Jogja ya. Sedikit ini Sama-sama. kenalin Mas Ulang ya. Abul mau ngenalin dikit nggak Mas Ulang? Selain dari ini karyanya apalagi gitu. Mas Ulang karyanya banyak Mas banget Ulang ya. karyanya banyak banget gitu. Jadi Mungkin kalau khususnya secara kronologis kayak panjang banget karena nanti akan kita tanya juga soal itu nanti ya. sambil kita yang belum kenal sama Mas Ulang nanti bisa banyak menggali nih, merembes ya, merembes, menggali soal karya-karyanya Mas Ulang yang lain gitu ya, terus sama apa sih referensi-referensi yang digunakan oleh Mas Ulang sampai bisa menuangkan karya yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ya, silakan dari Tapi kalau misalnya ditarik garis besarnya ya, mungkin Mas Ulang ini seorang ilustrator, seniman, desainer grafis juga, semuanya masuk ya. semuanya kayak Mas Ulang. Kayaknya banyak Kelihatan rakus ya. iya. Macam-macam. Kalau yang sekarang di Nura itu selain picture book ini ada cover buku sastra sastra klasik ya Pak Budi Dharma, karya Pak Budi Dharma yaitu orang-orang Blumintan gitu kalau yang di Nura. Di penerbit lain banyak. Di penerbit lain banyak. Ya, silakan nih Abu kayaknya nanti ngobrolnya bisa kalau di sini akan di apa ya? Dipancing sama kita berdua ya. Nanti teman-teman yang ikutan boleh kalau mau nanya boleh langsung di chat atau misalnya raise hand. Nanti kita open mic langsung juga bisa gitu. Jadi nanya kalau mau nanya langsung aja ngasih kode gitu ya. Nanti kita bisa langsung tektokan aja gitu. Oke, ini pancingan dari Kak Abul dulu nih kayak gini. Halo Mas Ulang. Kalau lagi, ayolah. Penting banget. Iya dia salting kayaknya. Lama nih nggak membicarakan soal picture book itu. Picture book sebagai semua medium itu kan menarik banget ya. Dia hubungan antara teks sama gambar. Nah, pertanyaan pertama itu pengen nanya gitu. Sebelum kami approach Mas Ulang itu kan kami kan ngeriset banyak karya Mas Ulang gitu dan kami suka banget sama approach visualnya Mas Ulang mulai dari cover, poster musik dan lain-lain gitu. Dan dari pencerapan kami dari karya-karya Mas Ulang itulah kami memberanikan diri untuk mengontak Mas Ulang Sunu. Nah, dan ini sebenarnya ketika kami berdua atau kami di Norakis mencoba approach Mas Ulang ini juga sebenarnya kayak semacam medium yang sebenarnya mungkin cukup jarang atau belum ditemukan di karya Mas Ulang yang sering kami lihat gitu. Pertanyaan pertamanya adalah kapan sih Mas Ulang itu pertama kali mengenal picture book atau jadi tertarik gitu kenapa untuk mengerjakan proyek picture book Semut dan Belalang di Ice of Fable? Oke. Mungkin ini ya berarti pengalaman pertama gitulah ya dulu mengenal picture book. Kalau ditarik ke belakang tuh waktu SD itu aku cukup gemar dengan komik, awalnya dari situ.
ketertarikan dengan komik, terus film-film kartun hari Minggu. Terus di SD ku itu kebetulan ada mata pelajaran khusus untuk di perpustakaan aja. Jadi siswa-siswinya itu dikasih kesempatan untuk di perpustakaan membaca apapun yang ada di perpustakaan. Nah, gara-gara pertanyaan ini aku jadi ingat dulu tuh ada buku mungkin diterbitkan dari penerbit yang lain, tapi kayaknya itu Aesop ya Mbak, yang ini loh, yang seri hewan itu loh. Seri hewan. Satu Eh, buku ada banyak gitu ya, Mas? ada banyak ya. Oh, mungkin bisa jadi. Nah, aku dari situ sebenarnya terus eh, apa ya, mulai oh ini buku apa nih gitu, buku cerita tapi bergambar, terus ada juga buku judulnya Yota kalau tahu, itu Yota. buku silat gitu, Uh, si anak cowoknya tuh senjatanya apa, cemeti, dia oh. melawan monster-monster gitu. Nah itu jadi rebutan Itu buku-buku itu lokal, tuh, Mas? itu apa ya, ya mungkin bisa dikatakan picture book juga ya, karena terus yang menarik itu buku-buku itu jadi rebutan. Artinya ketika jam jam perpustakaan itu pasti dibaca, terus disembunyikan di satu sisi supaya nggak dipinjam. Nah itu terkonfirmasi karena ada temanku yang juga anak studi Batu, sekolah di SD yang sama denganku, punya pengalaman seperti itu. Jadi itu salah satu buku favorit lah untuk beberapa orang di SD ku. Itu kalau dibilang pertemuan pertama dengan picture book yang mungkin pada saat itu aku nggak tahu ini namanya apa gitu. Taunya buku buku cerita aja, cergam gitu. Gitu sih awalnya. Dulu kalau yang membuat teman-teman tertarik itu dari buku Yata tadi itu kira-kira apa ya Mas? Kan ada yang macam-macam tuh kan, sebagai pembaca buku kadang-kadang ada yang tertarik apa karena tema ceritanya atau ilustrasinya atau ceritanya sendiri gitu. Kalau pas Mas Ulang dan teman-teman itu sampai ngerebutin picture book itu dulu, sampai ada yang ngumpet-ngumpetin gitu ya. Lebih ke apa sih? Kalau dulu Ke, pas ya di buku itu tuh apa sih yang bikin sampai orang tuh rela berebutan? Mas? Hmm. Kalau aku ingat-ingat lagi sebetulnya elemennya nggak cuman gambarnya, karena terus menurutku Yota itu ceritanya yang menarik karena oke ada satu buku yang menceritakan ada apa, buku-buku Aesop itu, tapi dengan ilustrasi ala Jepang itu kalau nggak salah. Terus yang satu lagi Yota, dia ceritanya aneh gitu kayak melawan monster-monster mitos. Nah kan itu hal yang menurutku andil, nggak cuman gambarnya tapi juga ceritanya pun menarik gitu. Jadi menurutku apa ya, picture book tuh punya kekuatannya di dua hal itu, cerita sekaligus gambarnya. Itu kayaknya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari picture book. Menariknya itu picture book kalau kita ngomongin picture book. Jadi antara gambar sama cerita itu saling berkolaborasi yang ngisi satu sama lain buat nyampein cerita. Itu yang Benar-benar. menarik dari medium ini. Benar-benar. ya, ya. Nah itu kan picture book, ibarat kata picture book favorit Mas Wulang gitu pas pada masa kecil ya. Nah kalau sekarang ada nggak sih Mas, picture book favoritnya Mas Wulang di kala Mas Wulang udah dewasa gitu? Jadi sambil Nah, ngelihat apa Perkembangan ya. perkembangan referensinya Mas Ulang gitu. oke. Kalau itu mungkin aku nggak terlalu eksploratif karena terus beli picture book itu sebuah kemewahan lah. Harganya juga kan lumayan pas kuliah. Jadi aku mulai mulai mengenal lagi tuh kuliah. Itu sempat terpotong karena terus eh, apa eh, lebih baca ke komik gitu-gitu. Terus kuliah tuh aku kan ikut Peppermint Puppet Theater.
Nah, di situ co-foundernya Mbak Ria dan Mas Iwan tuh mereka punya referensi buku yang, wah, buku apa ini? Komik bukan, tapi juga buku untuk anak-anak juga bukan. Nah, itu pertama kali. Mereka nunjukin ke aku Sauntan pertama kali. Apa itu yang apa ya? Kayaknya yang The Lost Thing atau The Lost Thing. Iya ya, The Lost Thing. Itu dari situ aku mulai, oh, ternyata ada ya buku cerita bergambar gitu, tapi ceritanya kadang nggak ditujukan untuk audiens anak-anak aja gitu. Tapi terus dewasa juga. Malah justru beberapa ceritanya untuk dewasa gitu. Jadi aku eh, tergelitik dengan perjumpaan pertama dengan Sauntan itu. Satu, dari segi gambar bagus, bagus banget. Itu tuh nganu lah, terbaik di kelasnya lah kalau sebuah kelas gitu. Terus yang kedua, ceritanya juga kadang relate gitu dengan aku. Yang ketiga, apa ya? Itu jadi asupan pengalaman visual untuk aku pada saat itu. Jadi kayak referensi itu ibaratnya spons itu aku banyak menyerap gitu pada saat kuliah awal-awal. Nah, dari situ berkembang terus ketika tur justru kesenangannya adalah ketika berhenti di kota negara tertentu punya toko buku apa gitu. Nah, itu biasanya aku datengin sengaja gitu. Ada waktu kosong Busuan. justru malah mainnya ke toko buku gitu, cari cari picture book atau animasi, dua hal itu yang selalu aku cari ketika tur dulu. Nah, dari situ ada Sauntan, koleksinya lumayan banyak deh aku kayaknya Sauntan tuh. Terus Lion in Paris, Ah, terus Peter Salemanya bukan situ ya? Iya. aku lupa ya penulisnya, tapi judulnya yang biasanya lebih ingat. Terus Oliver Jeffers, beberapa aku baca. Mbak Ria punya, cuman aku nggak beli. Terus apa lagi ya? Sebentar aku. Oh, Jo Hyun. Oh ya, Itu dia. iya, iya. Ya, terus bentar aku ingat-ingat lagi. Kalau ditanya gini kadang lupa. Mana ya ada asupan-asupan yang bisa aku lihat. Kira-kira itulah, tapi ada beberapa lagi, ada dari Jepang tuh Koji Yamamura. Dia animator tapi juga sekaligus pembuat picture book. Jadi itu langsung membuat aku, wah, ini dia. Besok kalau tua aku pengen jadi kayak gini gitu. Iya, Terus dari beberapa referensinya Mas Wulang, kebetulan kami tahu ya, cuma dan bisa membayangkan bahwa itu punya style masing-masing gitu ya, Mas ya, punya ciri khas masing-masing gitu. Terus apa lagi? Nah, kan Mas Wulang kok hilang apa ya? suaranya? Emang Iya, gue lagi nggak Oh, emang ngomong. lagi nggak ngomong ya? Tadi kirain lagi Ngomong. ngomong, Lagi terus nggak nggak, ngomong. tadi kayak bergumam gitu loh, terus kok nggak kedengeran. Ya cuman tapi dari cerita Mas Wulang tadi jadi menarik gitu. Ternyata relasi antara Mas Wulang Sunu sama Pixel itu udah terbangun cukup panjang gitu, bahkan dari masa kanak-kanak gitu, dan bahkan dari kuliah hingga sampai sekarang tuh masih cukup intens gitu dengan dunia picture book. Nah, eh, aku penasaran gitu, pengen nanya satu hal gitu. Nah, saat pertama kali editor kami, ya, Mbak Ica, meng-approach Anda, Mas Wulang, ya, nge-approach Mas Wulang gitu untuk mengerjakan ilustrasi dari buku semut, picture book semut dan Belang ini, kesan pertama itu atau yang dibayangkan Mas Wulang itu gimana sih pertama kali gitu? Pertama kali di Mbak Ica untuk mengerjakan ilustrasi semut dan Belang. Dan oke. buku anak ya, Ya, buku anak. Oke. Kalau kesan pertama, aku sebelumnya mungkin bilang makasih juga Mbak Ica sudah memberikan kesempatan untuk bergabung di tim Eyes of Fable ini, karena terus nggak menyangka juga ada tawaran itu tiba-tiba, karena selama ini memimpikan untuk membuat picture book sendiri, tapi aku rasa apa ya, kadang terlalu Tuh, hilang. hilang Benar, suaranya. suara Mas Wulang tuh hilang.
Mas suaranya hilang Mas. Suara hilang. Tadi hilang suaranya. Enggak. Enggak, no. Ada di orang, ada Di kita nggak ada. Oh, di kita nih. Berarti yang enggak ada. Lanjut ya, Oh ya, dah. Iya. Oke, sip. Ayo lanjut. aman Mas. ya. Ya. Waduh, tadi sampai mana ya lupa. Aduh, maaf Mas. Apa sih? Kok aku lupa tuh. Oh, ini begitu Mbak Ica ngontak itu memang sebelumnya punya impian lah untuk membuat picture book sendiri. Cuman sampai hari ini belum terjadi karena mungkin terlalu perfeksionis karena inginnya yang ideal. Tapi terus ya udahlah nanti itu kita lewati aja. Tapi ajakan dari Mbak Ica itu cukup cukup apa ya, menantang untuk aku gitu. Karena terus ini kok maunya malah justru gaya ilustrasinya seperti ini yang mungkin di Indonesia belum banyak yang bisa menerima untuk golongan buku cerita untuk anak-anak. Nah itu kok justru Mbak Ica pada saat itu memilih gaya gambarnya yang seperti ini. Nah itu pertanyaanku pada saat itu. Wah, kok malah mau ya gitu. Cukup menantang ini gitu. Nah itu aku jujur senang dan grogi sebetulnya pada saat itu. Groginya karena waduh ini sebuah pengalaman mungkin nggak pertama cuman pengalaman yang momentum yang penting gitu untuk aku. Jadi itu Ya. Tadi sempat hilang suaranya Mas Wulan. Di kita doang ya. Di kita doang Kita kayaknya doang. ya. hilang lagi ya tadi ya. Tapi sempat hilang. Ya, tapi udah menangkap sih. Ya, ini malah kami yang makasih banget ke Mas Ulang dan kemarin emang kami memang sedang pengen bereksperimen lah ya Bul dengan Iya. gaya-gaya gambar yang baru gitu. Terus ya udah kami preferensinya gampang aja Mas kemarin mah. Pokoknya kalau kami suka hayu gitu. Preferensinya cuman kami yang mengerjakan nih orang dapurnya suka dengan style-nya, udah gitu aja Iya, kalau dan kemarin. sekalian juga kayak mungkin kayak semacam ada keinginan gitu ya untuk meramaikan meramaikan ragam visual buku anak. Kita bisa Ya, ya, ya. explore. Ya, jadi kemarin memang waktu di ISOP itu memang sebenarnya awalnya dirancang banget untuk memiliki apa sih ilustratornya ini, makanya satu produk satu ilustrator, satu produk ya, satu item itu satu ilustrator memang mau menuju ke keragaman itu sih sebenarnya. Jadi biar punya referensi yang lebih beragam. Oke, lanjut. Agul mau nanya apa lagi? Mungkin ini abis ini pertanyaan Anda. Apa? Ya nggak apa-apa, sok aja. Tapi kalau Mas Ulang ini kan tadi kan buku anak gitu ya. Sedangkan Mas Ulang udah pernah belum sih sebelumnya sebelum di Nura itu ngerjain project yang Mas Ulang langsung gitu menggambar buat produk atau misalnya spesifiknya buku anak itu pernah nggak? Pernah sih. Cuman dulu pada saat aku bikin beberapa karya untuk pameran atau untuk tugas akhir, kebetulan itu aku sudut pandangnya selalu dari anak-anak dan audiensnya anak-anak. Dari itu sih pengalamanku mengerjakan karya untuk audiens anak-anak gitu. Jadi waktu waktu diminta Nura untuk membuat proyek buku Semut dan Belalang ini, Mas Ulang udah ada referensi lah ya, maksudnya gimana sih kalau kan buku anak sama buku dewasa pastinya beda gitu lah ya, mulai dari misalnya style karakternya kah dan lain-lain gitu mungkin beda. Nah Mas Ulang berarti sebelumnya udah pernah ya bersentuhan lah dengan karyanya karya untuk buku anak gitu. Tapi kalau referensi gitu Mas Ulang ada nggak sih misalnya kayak mini research gitu, ada nggak sih Mas ke anak atau misalnya ke sesuatu yang berhubungan dengan anak itu, ada nggak Mas?
Kalau itu mungkin pengalaman ketika di Peppermoon. Jadi kan di Peppermoon Oke. itu sebagai puppeteer kita juga apa ya, banyak momen anak-anak ketika workshop puppet making atau manipulating object itu, anak-anak tuh selalu pendekatannya seperti apa. Nah itu mungkin aku secara nggak sadar itu ada bekal observasinya dari situ sih Mbak. Kayak anak-anak tuh kadang nggak terduga gitu ketika puppet making workshop. Kalau yang dewasa itu selalu membuat bentuk orang, anak-anak itu bisa outputnya nggak terduga. Ada yang aku ingat workshop bikin boneka dari balon, dia kayak bikin landak gitu, justru malah membuat landak yang lancip-lancip padahal itu mediumnya balon gitu, yang dewasa orang aja biasa gitu. Tapi maksudnya dari situ mungkin secara nggak langsung aku itu jadi bekal observasi aku ketika anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi itu menjadi udah ada bekal itu, jadi ketika mendesain pun kadang mungkin secara nggak langsung itu apa ya, aku terapkan gitu pendekatan-pendekatannya yang cocok mungkin untuk anak-anak gitu. Itu sih Mbak, kalau kalau dari aku. Terus kalau picture book mungkin aku seneng pendekatannya Oliver Jeffers tuh, aku seneng itu karena kelihatannya sederhana tapi sebetulnya enggak gitu. Ya, ya, ya. Karena anak-anak gitu, orang melihatnya kesannya gampang anak-anak, yakin, tapi apakah semudah itu gitu. Ya, ya. Justru Gitu malah sih. kadang-kadang yang menyederhanakan itu yang sulit biasanya, Mas. Nah, benar makanya Dari ide yang kompleks. kompleks jadi sesuatu yang sederhana gitu. Kayak kalau karyanya Oliver Jeffers kan ada juga tuh yang misalnya menyinggung soal emosi, kehilangan, itu kalau nggak salah ada deh yang ada heart dimasukin ke dalam sebuah toples. Itu Ya, itu yang Heart in the Battle tuh ya. iya, ya itu Iya, iya. sesuatu yang emosional dan dalam, dan sebenarnya orang dewasa relate gitu ya dengan itu. Tapi ketika akan jadi picture book bisa jadi segala umur gitu yang dibikin oleh Oliver Jeffers gitu ya. Iya. Nah, mungkin nambahin sedikit juga ini Mbak. Aku kalau ngomongin membuat apa ilustrasi itu senang ilustrasi yang berlayer gitu. Jadi ketika ilustrasi itu dilihat oleh anak seperti apa, ketika orang dewasa melihat itu juga punya apa impresinya sendiri. Jadi pengalaman itu gambarnya sama, cuman pengalamannya bisa berbeda karena audiensnya gitu. Nah, aku selalu berusaha untuk menggunakan itu untuk misal untuk meskipun itu untuk anak, tetap aku pendekatannya yang berlayer itu tadi. Orang dewasa bisa melihat hal lain yang mungkin anak-anak belum bisa memahami gitu. Iya, iya, iya. Emang Gitu katanya sih. lupa sih itu statementnya siapa, cuman C.S. katanya Lewis kalau nggak salah. C.S. Lewis ya. Iya. C.S. Lewis atau siapa itu? C.S. Lewis itu penulisnya Alice in Wonderland ya. Dia pernah bilang buku anak yang baik itu adalah yang yang disukai oleh orang dewasa juga. Yang orang dewasa tuh juga bisa relate gitu. Ya, ya. Tapi aku punya pertanyaan gitu. Aku jadi tahu ternyata Mas Wulang tuh dulu karena emang bikin suatu karya gitu yang emang ditujukan untuk target audiensnya adalah anak-anak gitu. Pernah nggak Mas Wulang dapat respon menarik dari anak-anak ini yang mungkin masih berkesan banget sampai sekarang? Kalau kebetulan yang karya tugas akhir itu setelah setelah dinilai terus aku nggak lanjutkan ya. Jadi mungkin yang paling paling berkesan itu justru ketika di Peppermoon. Jadi bagaimana anak-anak melihat kita sebagai pemain boneka. Si anak-anak ini udah melihat kita sebagai pemain. Dia percaya bahwa boneka itu hidup. Nah itu aku yang sampai sekarang tuh masih takjub gitu, bahwa
eh, anak-anak bisa sangat sangat percaya dengan boneka ini hidup gitu ketika kita mainkan. Dan akun pertama kali nonton pun juga kaget gitu karena terus melihatnya, oh kok kayak hidup ya gitu. Itu perjumpaan pertamaku pas nonton pentasnya Peppermint tuh juga kok bisa bonekanya kayak hidup gitu. Nah, itu yang impresi yang sampai sekarang masih ingat itu. Kalau terutama anak-anak, mereka bisa sangat mengabaikan pemain bonekanya, tapi mau memeluk bonekanya, mau main bareng bonekanya. Nah itu sampai sekarang aku nggak lupa kalau itu. Itu Hmm, soalnya sangat sangat Iya, iya, iya. sangat wah bisa gini ya magical gitu. Iya, iya, hangat iya. ya. Iya, iya. Benar. Orang dewasa sudah banyak ini nih kayaknya nih. Input-input udah nggak bisa percaya sama yang kayak gitu. Apalagi tadi kayaknya Mas Ulang banyak banget nyebutin sebelum-sebelumnya udah ada referensi-referensi. Peppermoon ya terutama dari tadi ya banyak disebut sama Mas Ulang. Hmm. Mungkin langsung aja ya Mas, kita minta Mas Ulang cerita apa aja sih sebenarnya pernah Iya dari pernah bergabung atau pernah apa namanya eh, apa ya Bu? Menghasilkan karya visual apa gitu yang lain atau keterlibatan Mas Ulang terhadap karya visual itu apa aja gitu selain kan kalau sekarang kan lebih fokus ke ilustrasi gitu ya Mas ya. Kalau Hmm. yang dulu-dulu tadi karena Mas Ulang berulang kali nih nyebut Peppermoon gitu, mungkin ada yang belum pernah dengar di sini teman-teman di sini Peppermoon itu apa? Boleh sambil cerita ya. Oke, jadi mungkin aku ceritanya runut aja mungkin ya dari SMA sebetulnya. Aku itu merasa aku nggak bisa mendevelop skill gambar yang sampai bagus gitu. Nah itu pertama triggernya itu sebenarnya selalu itu. Terus aku SMA menemukan beberapa novel grafis kayak Persepolis, karyanya Marjan Satrapi, terus uh, Three Shadows, aku lupa karyanya siapa, tapi pada saat itu baru banyak novel grafis di toko buku. Nah itu aku kebetulan terpapar itu dan melihat bahwa gambar selama ini perspektifnya selalu gambar itu harus bagus, bagus dalam arti yang sangat ini loh apa tekniknya proporsinya bagus gitu. Itu mindsetku dulu. Nah terus menemukan mulai bertabrakan dengan keragaman gaya gambar yang menurutku loh ini kok bisa kayak gini meskipun nggak proporsional pada saat itu Persepolis meskipun nggak proporsional tapi kok aku bisa sangat menikmati gambarnya ya di saat yang sama dia membicarakan tentang apa revolusi Iran itu kan sangat politis dan berat gitu tapi kok pendekatannya bisa sangat komikal gitu nah itu itu encounter pertama yang merusak perspektif. Jadi, oh berarti gambar itu nggak harus bagus dalam arti proporsional gitu-gitu, kayak manga gitu. Jadi aku sempat selalu itu. sesuai prinsip ya. Ya, Itu aku orangnya yang dibilang so called cantik, so called ganteng gitu ya, Mas. iya, Kalau itu aku kayak gitu tuh. itu aku setelah momen-momen itu tuh aku mulai mencari gambar. Kalau aku membahasakannya ya, aku sendiri membahasakannya gambar jelek tapi artistik. Oh, Dalam arti bentuknya mungkin templated itu bahasa Indonesianya nggak karuan gitu. Tapi tetap artistik. Nah, itu eh, pada saat SMA itu aku mulai explore terus tuh dunia novel grafis sampai ketemu juga apa Will Eisner, Contract with God. Nah, itu aku udah oh ada nih dunia lain gambar yang sangat menarik untuk dieksplor karena kemungkinan gambarnya sangat luas gitu. Nah, dari kuliah itu aku kebetulan juga punya dari SMA, sorry. SMA punya teman-teman yang memang berkecimpung di graffiti. Jadi kita tuh SMA kan trennya tawuran atau apa itu. Sementara kita bukan anak-anak yang cukup
pemberani, kita cukup pengecut lah. Untuk berantem itu, waduh kayaknya nggak usah deh, ngapain sih harus berantem. Nah kita ekspresinya tuh pakai graffiti, mural. Nah dari situ itu dulu kita ngasih nama bocah imut. Namanya nggak kurang keren ya, tapi itu embrionya Studio Batu. Embrionya Studio Batu tuh dulu kita graffiti. Nah selepas itu kuliah mulai nih berproses masing-masing. Aku di Peppermoon sekaligus kuliah di kafe mendapatkan paparan pengalaman artistik yang lain gitu, teater yang selama ini untuk aku orangnya cukup mungkin bukan ekstrovert gitu. Nah ini kayak wah susah sebenarnya, tapi di saat yang sama menarik karena yang harus dilihat itu bonekanya, bukan performernya. Nah dari situ wah ini nih pengalaman artistik yang lain. Karena tiap medium itu punya bahasa sendiri yang nggak bisa punya karakteristik sendiri lah. Kayak teater boneka punya karakter sendiri, film punya karakter sendiri, gambar punya karakter sendiri, gambar untuk novel grafis punya karakter sendiri gitu-gitu. Jadi selama itu tuh aku jadi spons yang menyerap banyak pengalaman dari nonton pameran, terus nonton karya teater yang enggak yang kita tonton di Indonesia, teater yang eksperimental, yang kita duduk itu nonton, tapi semua lampu dimatikan, kita cuma disuruh dengerin audio gitu. Nah itu kan pengalaman artistik yang pasti membekas dan butuh proses untuk butuh waktu untuk dicerna gitu dan diaplikasikan. Nah sebenarnya dari situ pengalaman-pengalaman itu. Ditambah aku juga gabung di Studio Batu yang karyanya pun juga sangat beragam. Ada yang film, animasi, pertunjukan visual. Nah itu aku tadi dari merasa gambar jelek, aku membutuhkan nutrisi lain atau perspektif lain untuk melengkapi bagaimana gambarku ini bekerja. Bagaimana gambar yang biasa, dalam arti mungkin kelihatan enggak sangat teknik full gitu loh. Tapi bisa sangat mudah diterima gitu. Atau Istilahku gambar yang melampaui prinsip, Mas. wih asik. Ya gitulah. Pokoknya itu pengalaman-pengalaman itu tuh yang sampai sekarang masih aku ekstrak. Jadi itu tabungannya lumayan beragam dan juga aku ekstrak ketika aku butuh gitu-gitu. Nah, Jadi itu kayak yang membentuk aku sekarang. Kira-kira seperti itu. nah, menarik banget. Tadi kita udah dapet paparan cukup banyak gitu soal background Mas Wulang gitu dari SMA Dari dengan SD loh, oh, jangan dari lupa SD. SD. Oh iya, SD Yota ya. Si Yota, jangan SD lupa. Tadi Yota. sempat Yota. browsing Mas, SD Yota Yota. dan Cambuk Ajaib. Nah itu. Di SMA mengenal novel grafis ya, dan itu jadi semacam titik balik referensi visual yang baru gitu atas prinsip-prinsip yang sudah mapan, terus mulai masuk ke kuliah, mulai kenal Peppermoon, teater, bentuk-bentuk artistik yang baru gitu, sampai akhirnya sekarang dengan media yang lain juga dan terus berevolusi gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya background Mas Wulang tuh kan bukan cukup banyak banyak banget dan kaya gitu, Nah, banyak fragmen dan layer di situ. Ada nggak sih pengaruh spesifik dalam perancangan ilustrasi di buku Semut dan Bala? oke. Kalau itu mungkin secara spesifik dari ini sih, dari Peppermoon pengadeganan. Ya itu Ya. kalau dilihat di Semut dan Belalang kan itu ada sama ini. Intinya dari pertunjukan dan film. Jadi kalau di film itu ada ada jenis-jenis pengambilan gambar yang close up, establish shot. Nah itu yang aku berusaha terapkan di
proses mendesain semut dan belalang. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman lihat tadi ada adegan yang menampilkan close up salah satu karakter. Mungkin Ada yang menampilkan belalang ketika puncak sebelum bertemu semut itu aku bikin dia sedikit kecil, terus ada banyak salju di atasnya. Itu kayak POV-nya dari atas gitu. Jadi membuat kesan yang kesendirian, kecil, lapar gitu. Nah, itu aku pakai di situ. Jadi mungkin kalau dibedah gitu ya. influence-nya dari film dan pertunjukan. Nah, itu. Ini ya Mas ya, ini Ah, ah, ah. yang lagi mengenaskan. Betul. Terus ada juga yang spread gitu. Aku bikin ketika si belalang momen baru sombong-sombongnya itu. Oh, yang Oh di iya, depan. Nah, itu aku bikin sengaja dia lebih dominan gitu. di Kali ya. yang ini lagi. Ini. Nah ini Nah, Ini mungkin ya. ya benar-benar ketika dia berusaha mengintimidasi si semut itu aku sengaja bikin besar gitu. Ya, Jadi itu kalau di film dan pertunjukan kan biasanya ada ilusi optik itu aku pakai di situ di proses pendesainan semut dan belalang. Itu sih Bul kalau mau diurai. UI. Dan menarik ya, jadi dari mana pengalaman dari teater tadi bisa mengenal kayak shot, macam-macam shot pengambilan gambar gitu, dan ternyata itu ada irisannya juga gitu antara satu medium dengan medium yang lain ya, tapi bisa diterapkan di picture book juga gitu. Nah, kalau pas pertama kali gitu kami ngelihat visual yang ditawarkan Mas Bulang gitu, yang dirancang oleh Mas Bulang untuk semut dan belalang gitu, ini kan punya karakter yang unik ya dari picture book semut dan belangin. Jadi kalau misalnya kita lihat ini pertama dari pilihan warna gitu, menggunakan minimal palette gitu, terus ada overlapping color dan warna-warna yang menumpuk gitu ya, iya sehingga dan menghasilkan warna baru gitu. baru gitu. Penasaran gitu, kenapa Mas Wulang memilih bentuk visual seperti ini untuk semut dan belalang gitu. Soalnya kalau misalkan kami gitu ngelihat beberapa karya Mas Wulang yang lain, ternyata karya Mas Wulang tuh juga bentuk atau formnya tuh macam-macam gitu. Beberapa yang mungkin bisa saya mention gitu yang lumayan beda atau distinktif. Contohnya kayak di puisinya An Mansur, An waktu yang Mansur. tepat untuk melupakan waktu, di situ Ya. bentuk visual yang ditampakkan Mas Wulang itu adalah menggunakan goresan-goresan pensil gitu. Dan kalau kayak di sampul orang-orang Bloomington misalkan itu ya, ilustrasinya itu pakai line art, ada kesan cult juga. Nah, untuk perancangan picture book ini gimana sih perjalanan Mas Wulang sampai menentukan untuk picture book semut belalang itu Pak menggunakan bentuk visual seperti ini? Nah, kalau itu sebenarnya satu aku kepengen anak-anak tuh bisa mengikuti gambarnya, mereplikasi lah menurut mereka. Kan kalau anak-anak gambar tuh kan biasanya pakai spidol asal aja ditumpuk warnanya apa. Nah, itu sebenarnya alasan artistiknya. Jadi kebetulan temanku tuh udah punya anak 2 gitu. Kalau aku main ke tempatnya dia, aku selalu mengamati dia lagi gambar apa sih ini anak kecil gitu. Karena aku kedua anaknya tuh seneng gambar. Terus goresan-goresannya seperti apa, bagaimana mereka menggunakan spidol. Nah, itu ya sebenarnya yang paling menginspirasi ketika pakai spidol, warna satu dengan warna yang lain ditumpuk, itu kan warnanya jadi beda kan, Bro. Nah, Iya. ini alasan pertama untuk semut dan belalang. Terus tadi yang lupa aku mention mungkin ini juga
ada perubahan warna juga. Itu juga Ya. itu untuk apa ya? Tadi kalau Abdul ngomong kenapa pendekatannya berbeda, biasanya aku mengikuti ceritanya. Atau cerita ini punya hal apa yang harus ditonjolkan nih. Nah, di Semut dan Belalang yang menarik adalah ada perpindahan musim. Nah, itu sebetulnya ketika aku hanya stuck di warna tertentu, menurutku sayang. Padahal itu ada hal yang bisa sangat membuat kontras gitu. Ini Nah, itu kan juga membangun apa ya, dramaturgi ceritanya gitu. Nah, makanya itu sengaja aku bikin berbeda dan juga minimalis karena sederhana aja biar 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 itu tadi bisa di apa diikuti anak-anak ketika mereka punya spidol warnanya nggak terlalu banyak, ya udah mereka bisa mengikuti itu. Gitu sih kalau alasannya apa di buku Semut dan Belalang. Jadi itu mungkin itu tadi aku di teater kan mood itu dibentuk dari lampu. Nah, di sini Semut dan Belalang juga moodnya aku ganti ketika masuk musim dingin gitu. Gitu sih. Kira-kira seperti itu. Menarik. Jadi ternyata kalau dari kenapa Mas Ulang tadi, kalau misalnya Mas Ulang kan memilih mengapa bentuk ini, jadi insight menarik juga kalau bagi gue, kayak bagaimana ternyata gambar yang bisa ditiru anak-anak itu kayak mungkin kayak semacam membangun kedekatan antara anak dengan bukunya ya, jadi kayak memangkas jarak gitu, jadi sesuatu yang dekat dan anak bisa mereplikasi atau meniru apa yang ada di bukunya, dan relasi antara anak dan buku semakin dekat. Dan menarik juga tadi soal bagaimana di sini Mas Ulang menggunakan warna gitu sebagai bahasa visual untuk menceritakan pergantian musim gitu, dari merah ke biru, dari panas ke dingin, sebagaimana ceritanya si Semut dan Belalang ini gitu. Bu, mulai tadi udah di-share screen belum? main gol dulu, main gol. Oh iya. Jadi kita sambil ini Mas Ulang throwback ya, throwback waktu Throwback. ya waktu kita masih tektokan ini ya Mas ya, masih tektokan proses ilustrasinya. Jadi Mas Ulang itu pernah mengirim sebuah konsep yang compact gitu ya di sini, dari secara garis besar pewarna dan ya secara keseluruhan sih konsep artistiknya seperti apa gitu. Nah ini boleh Kak Ima, ini dia konsep yang dibuat Mas Ulang gitu ya, tadi seperti sudah dibilang ada pergantian musim, jadi untuk membedakan moodnya sehingga paletnya juga berbeda. Nih. Ya ini dia paletnya. Tadi benar ya kan kita bilang limited palette, jadi ada 5 warna dalam satu palet. Jadi masing-masing beda musim dingin sama musim panas. Terus next Kak. Ini dia desain karakternya, ini juga di awal melalui kompromi-kompromi ya. Jadi sampai jadi sekarang itu udah rembukan gitu, hasil rembukan. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang ingat gitu ya, udah pernah baca atau tadi mengingat gambar yang tadi share, itu sepatunya Belalang itu bukan kayak gini yang sekarang. Itu udah hasil rembukan juga nih. Beda. Terus coba next. Ini dia, ini ada alternatif lain yang lebih simple. Nah, menariknya ini lupa sih waktu itu sempat nyampein ke Mas Ulang atau enggak ya. Jadi coba lagi kayak di next lagi. Ya, next lagi. Nah, ini dari berbagai pilihan next lagi. Dari berbagai pilihan karakter ini, tadinya kami memilih yang menurut kami ini udah sepakat, yang tengah-tengah aja deh, yang kira-kira anak-anak suka yang lebih simple gitu kan.
yang lebih mudah diidentifikasi sebagai belalang ataupun ini semut gitu, yang simple aja. Ternyata waktu saya coba tes field testing kecil-kecilan ke 2 keponakan saya yang SD, itu malah yang karakter yang di approach Mas Ulang yang utama yang mereka pilih gitu, itu yang surprisingly gitu kan, dipikir-pikir wah kami di sini agak so tahu juga ya gitu dengan apa namanya selera anak-anak gitu, ternyata mereka malah tidak memilih yang tadi kamu pikir simple dan lebih mudah diidentifikasi sebagai semut dan belalang gitu, malah mereka setuju banget gitu sama yang di approach pertama kali oleh Mas Hulang. Pilihnya bahkan nggak pakai mikir ya. Milihnya nggak pakai mikir, malah waktu itu bilang yang inilah udah jelas gitu. Itu salah satu poin yang menarik mini risk gitu, jadi karena terus saya seketika langsung merasa jadi sok tahu banget gitu ya apa yang dipikirin anak-anak. Ternyata ya enggak juga gitu, emang bener harus apa riset beneran kalau emang beneran mau tahu gitu ya pendapat anak-anak, suka nggak terduga itu dia. Suka tidak terduga. Sangat krusial ya untuk melibatkan anak-anak Iya, dalam proses perancangan itu picture book. penting banget. Biasanya kami juga kalau di Nura suka kadang suka mini research atau field testing kecil-kecilan sih di antara kami aja gitu. Anak-anak kecil yang bisa kami jadikan apa ya, mintai tolong untuk jadi first reader lah gitu sebelum bukunya terbit, untuk dimintai masukan sebagai pembaca yang target pembacanya gitu. Jadi bukan orang tuanya gitu. Jadi benar nanti kan yang akan menikmati bukunya anak-anak. Itu menarik sekilas dari throwback karakter approachment-nya Mas Hulang. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, tadi udah sempat bahas soal bagaimana bentuk yang dipilih kayak gitu dan tentang bagaimana kenapa terjadi perubahan warna itu ternyata salah satu cara yang dilakukan Mas Ulang untuk menyampaikan pergantian musim tadi gitu. Nah, itu kan buku kan banyak ya spreadnya, ilustrasinya banyak tuh. Ada cover, ada isinya 11 spread ya. 11. Nah, di antara 11 gambar ini, 11 gambar yang ada dalam semut dan belalang, 11 spread. Menurut Mas Ulang tuh yang paling challenging itu yang paling apa ya, berkesan gitu. Ilustrasi pas gambar ilustrasi di spread yang mana? Yang ini si belalang di ini salju-salju yang tadi aku mention tuh, yang sebelum bertemu semut. Sebelum oh ya ya. Sebelum Yang ini ya. Yang ini Mas, yang ini. Yang menciptakan kesan meskipun flat gitu ilustrasinya atau warnanya, tapi gimana ada impresi apa foreground, terus itu ada angin. Nah, itu sebenarnya yang aku paling senang dari ilustrasi yang ini. Jadi ada kesan tertiup angin, di saat yang sama ada kesan sangat dingin gitu. Terus saljunya juga sangat apa ya, meskipun itu tadi kayak berlayer lah ilustrasinya, meskipun flat pemilihan warnanya. Buat aku yang ini. Ini emang rasanya kayak ini ya, ini kan bulir-bulir saljunya dibikin kayak gede-gede banget, dan perhatian dia tuh kecil, dan apa ya, dramatisasi bahwa itu tuh sesuatu yang sangat apa ya, menyiksa dalam tanda kutip gitu ya, kayak dia menderita banget gitu dengan si apa salju-salju yang turun ini gitu, dan dia nggak punya makanan. Iya, Jadi benar. di salju-salju butiran salju yang gede ini kalau buat aku sih kelihatan dramatis situasinya gitu ya, tanpa harus memperlihatkan semuanya putih gitu. Ini kan ada biru-biru juga. Iya, tapi menarik ya, berarti apa ya, ternyata dari ilustrasi yang flat itu pun juga bisa digunakan untuk menyampaikan banyak hal gitu, dan pendekatannya tuh kalau misalnya kayak di sini ya, ini pembacaanku ya ceritanya ya, pembacaanku. Di sini kayak Mas Ulang bisa menggambarkan movement itu dengan tekstur gitu. Ada tekstur di situ, terus bagaimana
perasaan dinginnya belalang tergambar lewat warna gitu, dan skala dia yang kecil terhadap lingkungannya gitu. Terus satu lagi yang menurutku cukup strong, gestur. Ya. Gestur, gimana gestur belalang ini bicara banyak gitu soal apa yang dia rasakan gitu. Dinginnya. Gestur, ekspresi juga gitu ya. Ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong sebelum berlanjut mau ngingetin sih yang tadi di awal diomongin bakalan ada apa Kak Yuma giveaway ya? Giveaway. Berapa Kak? Dua. Dua ya. Dua buku ya Kak. Bakalan ada giveaway, berhadiah dua buku yang akan didapat dengan cara Dari sana nanti mungkin ada tulis kali di akhir ya, di akhir. ada pertanyaan ya. Jadi Kita udah mulai menuju ke akhir nih. iya, jadi nanti coba diinget-inget ya tadi ya yang diobrolin apaan. Wah, kayak ini nih kayak kuis kuliahan ini. Hadiahnya ini ya? Dua-duanya. Oh ya. Hadiahnya picture book juga dong karena kita lagi ngomongin. Asik. Jadi hadiahnya picture book juga. Judulnya Luftan dan Monster. Ini kerjasama dengan Rumpurit. Sama Asoka juga Sama ya. Asoka Foundation. Akan ada 2 buku Luftan. Ya, jadi nanti siap-siap aja kita akan kasih. Oh ya, ini deh. 1 buat penanya, 1 buat yang jawab. Maksudnya pertanyaannya dari kita. Oh, Yang 1 buat penanya yang bertanya pada Mas Ulang. ada Yang kuisnya 1, ya? iya, yang 1 lagi enggak, biar kita ngasih pertanyaannya 1 aja Oh gitu. gitu, baik. Curang kan? Taktik. Biar kita Oh iya, pertanyaannya 1 aja. mungkin Ya, nanti akan ada ya. Ya, gimana Mas? Mas mau nanya dong. Oh, mau nanya lagi. Mau nanya. apa Bul? Iya. Ini nggak masuk dalam dapat hadiah ya? Lo Enggak, nggak ini dapet luar ya? aja. Nah, proses pengerjaan picture book itu kan cukup 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 lama sekaligus singkat ya. Cukup lama sekaligus singkat. Ya. Lama dan singkat. Nah, penasaran gitu, lupa nanya juga kayak dulu sih. Kalau dari Mas Ulang, ketika begitu selesai gitu mengerjakan picture book dan belalang gitu, ada kinda take away nggak sih gitu yang bisa dibawa pulang ketika begitu menyelesaikan bukunya gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau itu pun juga setelah ngobrol sama Mbak Ica dan Abul ya, yang tentang ini loh kayak sequencing bagaimana ketika ada adegan di satu halaman yang sama biasanya dia di frame. Nah itu tuh hal-hal yang itu yang selama proses semut dan belalang nggak aku perhatikan mungkin. Nah itu setelah itu aku jadi dapat lagi nih insight yang menarik nih tentang picture book gitu. Kan nggak gitu biasanya apa ya, kita tahu karena melakukan. Ada hal-hal yang nggak gitu kan yang sifatnya pengetahuan tuh kita dapatkan karena kita melakukan. Kalau aku itu sih kemarin yang aku aku highlight itu tentang sequencing yang itu, terus komposisi juga mungkin aku di semut dan belalang itu terlalu penuh. Mungkin di pengalaman-pengalaman yang lain aku kayaknya harus lebih banyak bermain komposisi yang enggak terlalu penuh gitu. Jadi ada apa ya? Permainannya juga enggak komposisi itu harus penuh semua gitu. Kalau aku itu. Ya, ya. Itu kami kemarin juga banyak dapat ya Dapat insight dari Bu Riama setelah Oh itu. ngobrol ke ITB itu beliau wah banyak banget lah mereka, dia mah udah apa ya, sepuh. iya Udah sepuhnya master picture book, book. masternya picture book lah beliau Sampai. itulah. Benar, nah itu salah satu anunya Mbak kemarin. Take away-nya tadi. Ya, ya, ya. Ini sambil bacain komen dulu ya. Ini ada yang naik dari atas deh. Oh ya, ini deh ya. Ini wah keren dari Kak Zahra. Terus dari Kak Audrey ada pertanyaan nih. Sekalian aja ya kali ya. Kalau Kita misalnya mau raise juga. berapa? Oh iya, kalau mau open mic langsung dapat ini. Kalau mau open mic langsung dapat
Kalau di sini kita masih milih-milih nih ntar yang menang yang mana. Tapi kalau mau open mic sekarang nanya langsung dapat, kasih waktu 3 detik. 10. 10. Oh ya, mengumpulkan keberanian dulu ya. 10. Ya, Hitung. kita kasih waktu ya Oh. sekian detik. Ada yang mau? Ya, sudah deh. Oh, Kak Audrey nih. Kak Audrey udah nulis sebenarnya tapi mau langsung ngobrol sama Mas Ulang. Silakan, Kak Audrey. Terima kasih Kak Ica. Iya. Sore, Kak Ulang. Selamat sore, Kak Audrey. Iya, kan saya adalah ibu-ibu pegiat read aloud. Jadi sama picture book itu sangat nggak sangat menaruh perhatian sih. Cuman suka aja gitu melihat ilustrasi di picture book. Cuman ternyata setelah dengar penjelasan Kak Ulang, saya agak cetek ya memandangnya. Ternyata maknanya dalam gitu. Saya cuma ngelihat gambar. Pertama saya itu memperhatikan tone, tapi tadi udah dijawab sih. Ternyata itu buat pergantian mood ya Kak, tone warna yang berubah. Sama apa sih Kak tantangannya ketika mengilustrasikan sebuah cerita yang sudah sangat populer gitu. Jadi kan itu sudah banyak yang mengilustrasikan ya, ada ilustrasi yang bebas dikerjakan oleh orang di web, suka ketemu ilustrasinya gitu. Terus kenapa milih ukulele jadi alat musiknya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Audrey. Langsung nanti dikirim. Asik. Selamat. Selamat. Ya silakan Mas Ulang. Oke, kalau itu kesusahannya ketika mengerjakan satu cerita yang sudah banyak diilustrasikan itu. Begitu pula sampul buku adalah menghindari, yaitu pasti klise. Nah, aku pernah punya satu mata kuliah dulu ketika kuliah. Jadi tugasnya adalah, oke, kalian membuat satu campaign anti korupsi. Tapi syaratnya adalah tidak boleh menggambarkan babi atau tikus. Iya. Susah. Itu tugasnya itu. Pokoknya nggak boleh ada babi atau tikus. Wah, itu kita harus diminta untuk mencari simbolisme yang lain untuk menggambarkan koruptor. Nah, kelompokku menggambarkannya dengan belut karena licin. Nah, dari situ itu pengalaman yang sampai sekarang aku ingat dan aku pakai untuk menghadapi masalah yang itu tadi, kayak ketika itu sudah banyak digambarkan, bagaimana menghindari repetisi yang mungkin membosankan, bagaimana memberi nafas yang segar gitu. Nah itu makanya pendekatannya banyak, kayak dari teknik gambarnya pun menggunakan palet yang minim, terus dengan tambahan detail-detail kayak tadi, kenapa ukulele, aku membayangkannya itu kayak si belalang tuh kayak orang nongkrong, hobinya nongkrong, nggak suka kerja itu loh. Makanya kayak aku maunya gitaran aja lah gitu, yang penting asik. Mas ya, pengangguran banyak acara gitu ya. Aku pokoknya sebenarnya mengambil inspirasi itu dari apa yang ada di sekitar gitu, kayak kenapa ukulele, kayak aku membayangkannya ini si belalang nih orang-orang baru menyiapkan makanan untuk musim dingin, malah dia nggak mau kerja nih. Aku bayanginnya kayak dia, ya udah ini orang yang hobi nongkrong, ya udah yang penting aku santai maunya gitu, nggak mau bersusah-susah. Makanya aku gambarkan dengan tambahan detail ukulele. Ditambah kan di situ juga ada cerita yang dinyanyikan. Jadi itu salah satu elemen yang menyupport ceritanya juga. Itu kalau alasannya itu, Mbak. Ya. Semoga menjawab ya. Makasih Kak. Sama-sama Kak. Nanti ini kita bacain lagi nih. Wah, dari penulis internasional nih, ikutan Nur HD. Katanya bagus amat Mas gambarnya. Ajarin apa? Langsung kebayang suaranya. Ini ada Mas Nur HD nih. Tuh gimana tuh yang minta ajarin nih Mas? Saya juga mau. Besok aku main deh ke sana, kita gambar bareng aja. Nah,
Sip. Nah, habis ini ngingetin ya Mas Ulang nih ada challenge Oh nih. iya. Mau Wah, challenge ada. dulu kali ya. Sebelum kita kasih hadiah ini, mana tadi Aku sih kertasnya? Ada nggak di situ? ini. Ini ya. Ditanya gue siapa nggak tahu. Mas Ulang tadi, Mas Ulang udah nyiapin kertas? Ini ya pakai notes gini nggak apa ya? Boleh banget, apa aja. Gila, Jadi ada, coret langsung. oh ya di sini teman-teman teman-teman di sini jangan lupa ya, tadi masih ada satu giveaway, ada satu pertanyaan nanti di akhir sesi. Ini Tapi masih ada yang nanya sebelumnya juga, nanti habis masih ada yang nanya kan ya, kita habis jawab pertanyaan coret, nanti. baru masuk ke pertanyaan. Tapi kita break dengan coret-coret dulu. Kan dari tadi udah ngobrol-ngobrol terus. Ini silakan Kak Abul pegang yang ini. Jadi gimana Abul konsepnya, silakan. Oh ini Jadi dulu ceritanya, background story-nya dulu. iya, jadi ceritanya tuh kan kemarin beberapa minggu lalu ya, Minggu lalu persis kalau gue. minggu lalu ya. Minggu lalu minggu tuh lalu kami persis. kan ke IBF ya, Indonesia International Book Fair. Ada booth-nya Clear. Ada booth-nya Clear Clear. itu komunitas ilustrator Komunitas buku anak. ilustrator buku anak. Ya. Nah, pas kita main di situ tuh ada satu game seru gitu. Namanya kiri atau kanan. Kiri dan kanan deh, kiri dan kanan. Kiri ya. dan kanan, Kiri dan ya. kanan. Jadi kayak ada kotak gitu, isinya banyak kertas, kayak kertas buat arisan gitu mungkin ya. Ya. Isinya adalah keywords gitu. Di dalam kotak itu banyak kertasnya, banyak. Tangan kita mengambil di sini, tangan kita ngambil di sini, dan kita membuat gambar dari gambar yang muncul dari dua kata tersebut. Nah, Wah, oke. kita mau mencoba Kita mau ngerjain Mas Ulang kita mau mencoba mempraktikannya. dengan ini ya. Di sini ada ini yang aku pegang A, B, C. Nanti Mas Ulang bisa tinggal pilih A, B, atau C. Di baliknya, kalau yang aku pegang ini ada kata sifat dan kata kerja. Kalau yang Abul pegang ini adalah kata benda ya, Bu ya? Ya, 1, 2, 3, atau Ya. 4. Jadi Mas Ulang, A, B, C, D, milih yang mana? Aku milih Kelihatan apa ya? ya? C. C ya, nih C kita pegang. Yang angka berapa? Yang mana Mas? Angka berapa ya? 1. 1. Jadi 1 C nih, Bos Mas Ulang. Oh, oke. Benar. Jadi apakah ada yang dibalik 1C? Ya, Dede. yang dibalik adalah ini. Jadi kebalik ya. Dia terbang dan tomat, terserah deh Mas Ulang. Jadi dari Apa? terbang dan tomat, Mas Ulang silakan menggambar dua kata ini gitu. Di dalam interpretasi Mas Ulang, dua kata ini digambar. Oh, oke. Terserah mau gambar apa. Ya kita Siap. nunggu ya. Sambil nunggu bisa sambil bacain pertanyaan atau kita. Oh iya, boleh ya. Sambil nunggu Mas Ulang. Mas Ulang Mas Ulang dikasih waktu berapa lama nih? Yang lama-lama. Mas Ulang bisa kan gambar sambil ngobrol ya? Iya, udah terlatih. Tahu nih. Aku tahu latihannya di mana kayaknya. Udah sering nih di acara sebelah. Di acara sebelah kayaknya sering banget gambar. Mungkin bisa. Iya nih. Pertanyaan. Iya, sambil ditanya. Ntar dulu pertanyaannya. Ini dulu deh komen-komen. Oh, ini masih ada nanya ya, Mas Ulang gambarnya pakai apa? Manual atau digital? Ini Mas Ulang aja yang jawab nih. Mau, ya Kak Audrey udah keren, lucu gambarnya. Kata Kak Zahra. Terus, oh ya, ini dari Kak Audrey lagi ya. Oke, ini pertanyaan nanti dijawab sama Mas Ulang. Sambil, oh ya, kita sambil bikin pertanyaan dulu. Ada nggak? Pertanyaan, jangan yang susah-susah. Tapi agak susah. Ya sambil apa nih pertanyaannya? Terkait buku. Yang tadi obrolan tadi, terkait obrolan yang tadi. Iya, kuis. Yang mau ditanyain ke teman-teman di sini sambil nungguin Mas Ulang gambar tomat dan terbang tadi. Oke. Apa nih? Ya, dia bingung. Makan nunggu. Apa Bul? Ayo Bul. Aku ada sih. Ya udah baca. Ayo Mbak. Ya. Bisa. Ya ini ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Ulang tentang referensi visualnya gitu ya, perjalanan pengalaman Mas Ulang berinteraksi dengan media visual lah gitu ya, dari SD sampai
sekarang. Gitu. Nah, waktu SD ada sebuah buku anak yang sangat digemari sampai jadi rebutan di perpustakaan. Ada yang ingat judulnya nggak? Ada yang ingat judulnya? Siapa gimana nih Raisen? Yang pertama kali komen, yang Oke, pertama baik. kali komen dapat buku ini ya, Luftan dan Monster. Ayo, first komen langsung dapat. Ada yang ingat? Diulangin lagi ya pertanyaannya. Apa buku yang ketika SD Mas Ulang suka banget dan itu jadi rebutan di perpustakaannya? Silat ya. Iya, buku cerita silat anak. Kata kuncinya itu apa? Senjatanya cambuk. Ada yang ingat? Ada nggak? Dikasih clue deh, depannya huruf Y. Ada yang ingat? Ada yang jawab. Iya benar. Dikonfirmasi Mas Ulang aja deh, mau konfirmasi. Yota bener nggak Mas? Betul, betul sekali. Wah, sambil gambar sambil jawab kuis. Sambil mengkonfirmasi jawabannya, Mbak Yulia Zunurain. Di mana ini Mbak? Domisilinya? Nanti kami kirimkan ke rumah ya, silakan DM. Silakan DM ke Nurakits ya. Instagram Nurakits. Silakan DM. Oh, dari Padang. Wah, Wah, dari Padang Mbak Yulia. terima kasih udah mau menyimak, Mbak. Kirim ke Ya, DM Instagram. silakan kirim alamat lengkapnya ke DM Nurakits ya. Wah, Mas Ulang nih kayaknya jadi satu grafik novel ya, Mas. Waduh, nggak ada nih, udah selesai nih, Hayati gitu loh. udah selesai nih. Ya, udah Mas. Yuk kita Ya. hasilnya Mas Ulang. Oh, oh, Langsung tomat terbang. Aduh. Mas. mantap Mas. Wah, Ini. mantap. Ini sebenarnya aku waktu itu pernah nanya sih ke Mas Ulang ya, waktu di acara sebelah itu kan Mas Ulang kayaknya kalau gambar itu menurut aku bukan scratching doang Mas yang hasilnya Mas Ulang di acara Pacar merah. di acara Pacar Merah itu. Terus aku sempat nanya, terus Mas Ulang bilang cuman recall doang. Wah, cuman recall doang kayak gitu. Yang menarik itu dulu Pada seneng banget satu lagi. Oh, satu lagi. dulu aku pernah ingat kenapa aku senang banget drawing gitu, karena katanya drawing itu catatan mental, dia spontan terjadi, tidak diedit, dalam arti cepat kan terjadinya di ruang personal, di sifatnya belum final gitu. Jadi aku senang tuh makanya menggambar, ditodong untuk menggambar. Coba sekarang gambar ini gitu. Iya. Gitu sih. Mau sekali lagi, satu lagi. Oh, boleh banget. Yo, ayo satu lagi yo. Tadi udah dari ini Pak Berarti yang Bos. udah kita eliminasi ya. Udah, Satu. berarti asik. Yuk, lagi Mas. Sip. Aku dipilihin aja kalau enggak. A, B, D sama 2, 3, 4. 2, 3, 4. Asik. Mas. Aku yang milih berarti. Iya dong, Iya, Mas dong. Ulang. Kalau kita udah tahu. Ya deh, aku mau nilainya A aja deh. Nilainya A. Oke. Ya, Antara angka 2, 3, berapa, dan Mas? 4. Apa ya? 3 deh, 3. 3 A. Jepang Cahaya Asia. 3 A. Apa ya? Kita buka. Tara. Kursi panas loh. Panas. Mas, kok pasti Mas? Entah kursi panas atau Bisa. panas kursi bisa Panas ya. kursi, Apa, Mas? kursi Coba lihat. dan panas pokoknya Mas. Hot seat. Yang ingat Tante Uya ya. Jangan itu ya. Oh, bisa kursi. Iya, kursi Gimana? milioner loh Mas. Silakan. Apa ya? Gambarnya kan tahu ya. Iya, gambar tahu ya. Apa yang dia ya? Hot seat. Silakan. Pas sembari Mas Ulang ngegambar bisa kita tanya-tanyain kan ya? Bisa kan ya? Bisa. Itu Bisa biar kan ya? challenge-nya double lah. Mas kan kamu udah berhasil nih Mas menggambar. Ada yang ini masih ada pertanyaan soal tadi di Oh iya, tadi ada pertanyaan soal tadi teknik yang digunakan ya. Teknik yang digunakan Mas Ulang dalam menggambar. menggambar. Nah,
Mungkin bisa Teknik itu yang menjawab mungkin Tadi secara ya lebih teknik yang digunakan manual atau digital manual gitu. atau digital biasanya Mas Ulang? Atau enggak? kalau selama ini lebih banyak ke digital sih belakangan ini. Tapi berangkatnya dulu memang dari manual, artinya apa ya, manual kayak cat air, tinta, pensil itu punya kesan tersendiri ketika dicoba. Nah itu ketika udah istilahnya udah kenal dengan mediumnya, nah begitu digital itu mungkin bisa mengejar efek-efek itu. Nah di ilustrasiku itu selalu berusaha menghadirkan kesan natural gitu, dalam arti selalu garisnya aku milihnya yang enggak clear line gitu, selalu ada grid-gridnya, brushstroke-nya sengaja aku bikin apa yang enggak yang terlalu vektor gitu, enggak yang rapi gitu. Aku malah senangnya gitu-gitu pendekatannya. Kalau gambar digital biasanya pakai Procreate. Terus apa ya? Udah sih. Belakangan ini seneng coret-coret itu karena asik, spontan tuh kan. Makanya garisnya juga garis-garis yang grogi. Jadi garis-garisnya garis-garisnya gitu. Ya. Oke. Ya, sok Mas silakan dilanjutkan. Itu Kak Yuma DM loh, bukan itu lihat chatnya. Itu Kak Audrey yang bawa Nura. Itu tuh lihat. Itu direct message. Oh iya. Ya udah tahu semua. Udah tahu. Dari Nggak ada tadi komentar-komentarnya ya, keren banget kata Kak Vela, terus keren banget Mas Ulang, wow, kata Kak Arina. Terima kasih. Lagi asik. Apa lagi nih? Sambil nanya lagi kali mungkin Mas Ulang bisa sambil jawab. Iya, kita sebenarnya ada pertanyaan titipan nih dari salah satu agen yang saya kenal. Iya, ada agen. Jadi salah agen satu galon. Saya punya seorang teman manusia namanya desainer ya. Dia pengen nanya gitu sama Mas Wulang, mungkin lebih ke arah gitu ya. Jadi sepengamatan beliau itu kan Mas Wulang itu karyanya itu tampil di berbagai macam medium gitu. Gimana sih caranya supaya bisa itu ya bisa apa? Sustain terus gitu Bisa kali ya. sustain ya, bisa Dalam sustain dengan berbagai macam karya itu, kayak gitu. Terus ya gitu sih. Iya, gimana mungkin cara approach kayak gitu semacam ya. Misalnya mungkin kok Mas Ulang kok kayak kalau kita lihat dari ini ada ya karyanya gitu, berarti kan Dan hadirnya banyak, bentuknya ya, macam-macam gitu, di nggak berbagai cuma macam bidang. nggak cuma di misalnya industri buku, ada kemarin kita nemu di poster musik ya misal gitu, nanti ada lagi kolaborasi sama Kompas ya, ada yang apa Mas gitu, nah ya semacam itu. Ada animasi juga ya, ada animasi juga. Ada film sendiri, kayak nggak berhenti gitu loh berkarya terus, apa mungkin memang selalu apa ya, bukan apa namanya network atau sesuatu yang jadi Maulin udah dikasih yang di sini Apa ya? cuma kan mau direnovasi katanya kalau nggak Oktober November. Waduh, mau renovasi nih. Renovasi. Ada urusan keluarga. Wah, Moga-moga renovasinya lancar deh ya. Pabrik. Ada dia. Ini mana dulu nih, aku gambarnya udah selesai nih. Boleh gambar dulu deh, gambar dulu Mas. Udah jadi ya Mas? Ini semoga kelihatan ya, soalnya agak kacau nih gambarnya. wah. Keren.
sangat ekspresif. Kepanasan, mantap Mas. kursi panas. Ini mungkin cocok nih kalau ada untuk mendampingi suatu cerpen ya tentang Jakarta belakangan ini gitu kan. Lagi Nggak panas-panas. cuma di Jakarta, Jogja juga panas. Wah, Jogja juga panas sama berarti. berarti. Iya, iya, Sama berarti. iya, iya. Iya nih. Apa ya? Siap. Tadi ya menjawab mungkin berjejaring itu hal yang penting, tapi apa? Kadang juga berjejaring itu kalau kita apa ya ke Poland itu apa ya terlalu banyak main gitu, itu juga bisa melenakan, kayak justru malah kena drama-drama yang nggak penting gitu kadang loh. Jadi mungkin mencari teman-teman yang sefrekuensi dalam arti ngobrolnya nyambung gitu, terus punya cara melihat sesuatu yang bisa saling menerima, melengkapi, itu juga menarik. Terus aku kebetulan juga nggak membatasi diri, misal cuman main sama ilustrator, tapi di luar itu pun aku juga main, kayak justru malah kebanyakan tuh kayak apa ya, jejaringku tuh mah nggak dari ilustrasi aja, malahan belakangan ini justru malah ilustrasi. Dulu itu malah kayak teman-teman teater, terus film, awalnya di situ. Terus yang terakhir sebenarnya kita punya platform yang gratis, dalam arti kita nggak membayar platform itu. Instagram itu digunakan sebaik mungkin. Dulu aku pakai Instagram juga ngupload nggak cuma karya gitu. Jadi kayak momen apa aku upload, terus ada satu masa ketika aku ngelihat, wah kayaknya aku pakai ini buat portofolio aja deh gitu. Ya udah, setelah itu ternyata lumayan ngefek, karena terus itu jadi kanal untuk orang pengen tahu karyaku kayak gimana. Ya udah, silahkan lihat di Instagram aja. Itu udah pasti aku update terus. Gitu sih kalau dari aku. Jejaring itu soalnya penting banget. Jejaring, ketemu teman baru. Kadang kita nggak tahu dari mana kesempatan tuh datang gitu. Mungkin dari temennya teman gitu. Iya, iya, iya. Itu sih kalau dari aku. Iya, 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 iya. Jadi jawabannya adalah jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Dan berteman ya. Jalan-jalan, betul. Jalan-jalan dan berteman. Main Instagram. Main Instagram. Tapi jangan main Instagram terus. Iya, iya. Aku dimarahin kalau main itu terus soalnya. Dimarahin siapa? Mas? Sama Dimarahin Bu Manajer. sama Teguh ya? Bukan, oh kira dimarahin Teguh. Oh, sama manajer. Kayaknya saya kenal manajernya deh. Oke, tadi ngobrol-ngobrol udah banyak banget ya. Nggak terasa udah hampir, belum sih, udah 1,5 jam ya. Tadi ada apa lagi? Abul yang mau ditanya lagi? Paling tinggal ini sih. Kalau dari Mas Ulang sendiri ada nggak apa mungkin apa ya bahasanya tuh buat teman-teman lain gitu yang ingin mengerjakan project picture book juga gitu sebagai ilustrator gitu, punya pesan-pesan sesuatu nggak, misalkan untuk ada seseorang yang mau ngerjain picture book gitu. Aku juga sebenarnya kan belum banyak mengerjakan ya, jadi apa ya, bingung juga. Mungkin ini apa, memperbanyak referensi di luar mediumnya itu kadang memperkaya proses kreatif. Kayak ada hal di medium satu yang tidak didapatkan di medium yang lain. Nah, itu bisa diterapkan biasanya. Kayak di buku Semut dan Belalang, justru aku malah prinsip-prinsip kamera, terus lighting di pertunjukan aku pakai. Nah, itu mungkin kalau aku nggak menekuni dua hal itu juga, aku nggak kepikiran juga sih. Jadi gitu sih, mungkin juga mempelajari hal di luar ilustrasi itu juga penting gitu. Intinya
selalu belajar sih. Kalau aku selalu berusaha menggali apa yang apalagi nih ya yang menarik untuk dicoba. Soalnya kebetulan aku kadang orangnya itu cepat bosen. Jadi cari-cari apalagi ya gitu-gitu. Semoga cukup menjawab. Menjawab banget. Jawab menjawab nih banget. versinya Mas Ulang kan ya. Iya. Hmm. Ya, ada lagi nggak, Bu? Pertanyaan terakhir kali ya. Ya, pertanyaan closing kayaknya nih. Pertanyaan closing Ada setelah kita closing ya? udah Ini apa nih? Boleh spill next project nggak? spill next project boleh nggak, Mas? Boleh. Boleh, asik. Oke, ini biar jadian ya, biar nggak Oh iya, menguap benar. menjadi apa? Biar nggak menguap. Mungkin akhir tahun atau tahun depan akan ada satu picture book baru kerjakan, kolaborasi sama penulis juga. Terus sebenarnya ada ini juga satu project yang masih pending dengan penulis internasional juga. Di sini Oh orangnya. iya. Ya, betul. Maaf ya Mas. Belum jadi. Sabar ya Mas. Saya nonton ya. Maaf. Slow, nggak apa-apa. Itu mau menganimasikan bukunya Mas Hadi. Terus apa ya? Itu dulu deh. Itu dulu berarti yang nggak Banyak disebut banget. tuh sebenarnya banyak ya. Kayak tahu Ulang kan. Hobinya ini ya, membuat keseruan-keseruan. Iya. Untuk menemukan referensi baru ya. Iya. Kayak Mm-mm. Iya, ini Mas Ulang. Mas Ulang ngomong-ngomong udah di Jogja banget apa belum banget? Udah di Jogja banget. Udah di Ini Jogja. ada Teguh ini. Oh, udah Teguh, ya Ini. ampun. Mana sini? Waduh, dia nggak bisa di ini ya, nggak bisa Ditiriskan. Nih, aku kasih lihat. Ya ampun, lucu banget sih. Kamu Teguh. sangat antusias. Iya, Teguh ganteng tapi imut, gimana ya? Wah, jangan tertipu ini Mbak, fisik. Oh, iya. Aku Dia tertipu sangat menipu itu, iya. real fisik. Iya, dia tidak ini ya, tidak se-inosen wajahnya ya, Mas. Iya benar nggak inosen itu dia. Sebenarnya Teguh di sana. Oh, iya, Jadi dia suka merancang skema-skema, Oh iya. merencanakan sesuatu. Oke deh, ini kita udah tadi giveaway udah, 2 ngobrol-ngobrol panjang lebar udah. Terus tadi pertanyaan kayaknya udah dibacain semua ya, yang di komen ini ya nih. Dan ini dari penulis internasional, wah Giling keren banget ilustrasinya. Ya oke, sekarang apalagi nih Kak Yuma, ada lagi? Udah keluar semua juga giveaway-nya. Udah semua Bisa ya. boleh ditutup. Nanti ditagihin lagi giveaway. Oh kalau- iya. Ada- Mungkin buat teman-teman yang tertarik tadi udah nyimak terus kayak mau tahu bukunya gitu, mau beli bukunya, silahkan beli bukunya. Kak Yuma kepoin. open ini dong, open face, No, muka-muka dong. nanti bisa langsung kepoin Instagram kita aja, buat bisa langsung DM kalau mau beli picture booknya si Aesop Fable Street and Play ini. Dia satu set ya Kak, bukan Ini satu set, satuan. iya satu set. Dan satu untuk kotak. khusus pembelian bulan Oktober ini, kita akan ada gratis lunch bag, bonus lunch bekal. Yeay. Yang di dalamnya salah satunya ada desainnya Mas Sulang juga di tasnya. Ya, mana tasnya? Asik. Belum dapat tasnya ya? Kita Oh iya, kirimin apa juga Mas Ulang kita Sulang. kirimin deh tas Kirimin. bekalnya Mas, biar nggak Tas jajan bekalnya. terus Mas. Biar, Asik, siap. biar ngebekal. Iya, biar Di rumah ngebekal terus ini. di rumah. Oh, Mas Ulang pasti ngebekal karena manajernya jago masak. Ya udah, Bener itu. gimana nih Kak Ima? Gitu. Kita Mas Ulang, terima kasih banyak. Mas untuk Ulang, makasih waktunya. banyak ya. Terima kasih teman-teman Nora, Mbak Ica. Teman-teman yang udah mengikuti dari awal sampai Menyimak akhir. Terima kasih Abul, Mas Yuma. Harus sering-sering. Terima kasih semua yang sudah hadir dan mendengarkan obrolan. itu dipantau Mas sama penulis internasional Mas. Iya, itu serem ini. Takut Jadi pantau tuh, dia dipantau terus. wajah loh.
Kerjanya ngapain sih katanya? Iya, ini gimana? Belum jadi nih. Makasih Mas. Terima kasih Mas Hadi. Thank you. Ya Mas Dolan. Ini ada yang mau komen. Wah, ini apa nih? Dari Kak Arina Robi. Wah, kece. Wih, Tuh. asik. Keren. Makasih. Wah, makasih. Aku download ya. Iya, makasih juga semuanya. Terima Semoga kasih. dapat sesuatu ya dari obrolan kita hari ini. Oke, udah ya. Ya, jangan lupa bulan depan di bulan Apa? November Oh iya, di ngobrol-ngobrol lagi. bulan depan masih dengan bersama produk yang sama, Subscribable Treat and Play. Kami mau mengundang ngobrol-ngobrol lagi ilustrator yang lain, yaitu Kak Nadia Nur yang mengilustrasikan buku Tikus Kota dan Tikus Desa. Itu kalau mau ngasih tahu orang yang mana, boleh nggak sih? Hah? Pakai akun sebelah. Akun Kayak sebelah. lihat di akun sebelah ada orang gitu. Oh. Ya Dia pokoknya lucu banget soalnya. Nadia Nur boleh Iya, dicari. bisa dicari. Nadia Nadia. NOOR gitu dia. Yaitu Namanya gimana sih? Nadia. Nadia Nur ya tuh di @nadia NOOR ya, Iya. itu bisa Bisa dikepoin dikepoin dulu. Instagramnya sebelum Oh iya, Instagram Mas Sulang. juga kenalan. boleh. Oh ya, Instagramnya Mas Mulang Mas Suno disambung ya Mas Sunonya ya? disambung. Iya. Ya, Ya, disambung Mas. ada Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Oke. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Oh iya nih Mas Ulang ke Gulali Festival kan. dari ini nih Ibu Markom. Ibu Markom kami Di Jogja apa di Jakarta ya? di Kemarin Jogja. kayaknya Di Mas, Jogja, Mas. wah wajib Tuh, lah. langsung Tuh. katanya tuh mau ketemu pendeta nasional. Oke. Masuk. Siap. Keren, Mas. Wah, ada ini, ada Mas Hadi. Aku baiklah akan berjumpa berarti. Wah di Jogja parah Mas kalau disamperin nggak datang loh Mas. Oke, nanti aku temuin deh. Siap berjumpa Mbak Dita nanti di Jogja. Oke deh. Oke, ini kali ini tutup beneran ya. Terima kasih. Sekali lagi semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah, kepleset-kepleset kata. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.